Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam punya orang. Malam. Silakan on cam, bro. Gelap, Bang. Di sini buka Lagi- kamera. Lagi mati lampu. Lagi mati lampu, Kak. Ya, silakan. Makanya dia nggak mau buka kamera juga tadi ya, nggak mau liatin wajahnya ya, si Rizko itu. Enggak. Lagi mati lampu sini. Ya, buka kamera, nggak mau lagi ini, harus buka kamera yang mau bertanya. On cam. Oh ya, bentar ya. Aku pakai baju dulu. Silakan. Bravo, iya mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa, hanya terus lah yang tahu. Dari pertama, kan. Kak, bentar ya, bentar. Ya, silakan saudaraku. Ganti kalau ndak mau buka kamera, iya betul juga ini. Buka kamera lah. Jadi supaya kita tahu orang yang mana gitu kan. Yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ini apa yang nulis Barnabas 72 loh. Kami tidak percaya sama buku Barnabas. Buku Barnabas itu buku dongeng. Buku antikristus. Penulisnya itu bukan rasul-rasul Tuhan Yesus. Buku Barnabas itu ada di abad di atas ke 11 ya, atau ke 15. Ya silakan, punya orang lama kali. Nggak usah dandan bro. Enggak. Bentar ya. Kan lampu udah nyala nih. Udah berkokok ayamnya di situ. Iya, semua pagi, Kak. Udah jam kapan? 3 menit lagi jam 12. Iya. Ganti itu kalau nggak buka kamera ya itu ya. Ya silakan saudaraku. Iya, Kak. Ya silakan. Nah, ini saya bertanya, Kak. Saya bertanya ini. Saya kan Muslim Nasrani. Kamu Nasrani? Ya. Di mana dalam Alkitab kita disebut ada orang disebut Nasrani? Oh, Nasrani mana kamu? Nggak tahu, mungkin Nasrani. Kalau saya Kristen. Oh, itulah kan, makanya banyak juga teman-teman kita ini nggak ngerti ya bahwa Kristen itu bukan Nasrani ya. Jangan bilang lagi kamu Nasrani ya saudaraku ya. Mulai hari ini jangan pernah sebut dirimu Nasrani. Tapi banggalah menyebut dirimu Kristen. Karena ada firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 16. Jika ia menderita sebagai Kristen, janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan bilang Nasrani ya. Oke? Siap. Yep. Punya orang? Ya, bagaimana saudaraku, ada yang mau ditanya? Saya bertanya seperti tadi, siapa Kakak Riko tadi? Tentang perbedaan antara agama Muslim sama Kristen. Itu perbedaannya antara dua agama itu perbedaannya di mana? Punya orang, tapi kamu katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Oke, gini. Kalau sudah berbeda nggak usah kau cari-cari lagi perbedaannya apa. Yang jelas
Islam dan Kristen itu berbeda. Nah, sekarang ini kau fokus mempelajari Alkitab. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Kalau kamu ingin mempelajari agama lain, boleh. Tapi kamu harus tahu dulu tentang Alkitab dan Tuhan Yesus. Oke? Sebelum kau membaca kitab agama orang lain itu, kamu baca dulu Alkitab sungguh-sungguh. Minimal kamu udah paham siapa Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita membaca kitab agama lain, kita hanya menambah ilmu pengetahuan saja, bukan jadi beralih iman gitu loh. Udah paham? Udah. Tapi gini ya, kayak gini. Yang setahu saya itu saya pernah dengar dari teman. Saya di tempat kerja, saya pernah dengar dari teman berkata kayak gini. Dia juga pun orang Muslim dia berkata sama saya, Leon, kamu agama apa? Saya bilang saya Nasrani. Waktu Kristen. itu Nasrani kau bilang ya? Ya, karena saya udah terbiasa kayak gitu kan di kampung saya. Jadi saya bilang begini, ya saya Kristen. Terus kamu tahu agama itu menyelamatkan manusia apa keyakinan? Saya mau bertanya itu. Tuh kakak bisa jelaskan yang menyelamatkan kita itu keyakinan apa agama? Yang menyelamatkan kita, saudaraku Leon, itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat itu ya Leon ya? Iya Kak. Tapi tadi kan saya tidak jangan merokok kamu depan kamera. Tidak. Kamu merokok? Tidak. Saya tidak menyebut Tuhan Yesus tadi. Iya, maksud saya menyebut itu agama dan keyakinan ya. Iya, maksudnya jawabannya yang menyelamatkan kamu bukan agama, bukan keyakinan, tapi Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan Leon. Udah paham? Siapapun nggak bisa menyelamatkan kamu, Leon. Mau malaikat, mau nabi, mau agama, nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Jelas, Leon? Karena dialah Allah kita yang maha besar, Allah yang maha baik, sang juru selamat kita. Nggak ada siapapun yang bisa nyelamatin kamu, Leon, selain Tuhan Yesus. Amin. Nah, begitu. Lain kali kalau nanya ya, siapa yang menyelamatkan kamu? Agama, keyakinan tuh Pak. Saya bilang, Tuhan Yesuskulah yang menyelamatkan saya. Dan saya cinta dia, saya bangga punya Allah seperti dia. Bilang seperti itu ya, Leon ya? Ada amin? Haleluya, haleluya. Amin. Nah, jangan lupa baca Alkitab ya, Leon ya. Silakan, Bang Amin. Saya kasihkan ayatnya ya, Leon ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Ingat ya, 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Betul, ya. Bukan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh umat manusia bagi yang percaya kepadanya. Kalau dia tidak percaya, ya dia binasa. Karena ada firman Tuhan. Wahyu 21:8. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan dicampakkan ke neraka. Itulah kematian yang kedua. Nah, tapi ingat Leon, kalau kamu udah bilang, aku percaya, ya sudah Tuhanku dan Allahku. Apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, pasti kamu melakukan semua perintah-perintahku atau ketetapan-ketetapanku. Yeskiel 20 ayat 19. Firman Tuhan ya, Tuhan Yesus yang berfirman di situ. Karena apa? Tuhan adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Yahweh Elohimmu. Ikutilah dan taatilah semua perintah-perintahku. Nah, jadi hiduplah benar, hidup kudus di hadapan Tuhan ya Leon ya. Terima kasih saudaraku. Jangan lupa baca Alkitab. Ada lagi yang mau ditanya? Udah itu aja? Ya, tetap semangat saudaraku Leon. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan memberkatimu. Halo Mbak. Ya, silakan saudaraku. Iya. Ini saya mau tanya masalah Alkitab.
Kesucian dari Alkitab bagaimana, Mbak? Menurut Mbak Migana? Kesucian dari Alkitab itu karena itu firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, yaitu firman Tuhan Yesus. Iya. Dan juga apa yang kita baca itu ya berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Bukan hanya sekedar tulisan. Di mana setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab itu betul-betul terjadi dan berkuasa. Karena yang ditulis dalam Alkitab itu adalah Alkitab itu menuliskan tentang fakta sejarah juga ya, menuliskan apa yang terjadi di masa dulu, hari ini, dan di masa yang akan datang. Kemudian juga Tuhan Yesus itu memberikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasulnya bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapat damai sejahtera, hidup yang kekal, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi. Tuhan Yesus berfirman ya di Matius 7, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu ya. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus akan memberi jawaban. Tuhan Yesus akan datang dalam hidup kita. Oke, Mbak, oke. Tapi gini, Mbak, kan saya tanyakan masalah kriteria kitab suci itu yang mana dibilang suci. Karena kan yang Mbaknya tadi bilang gini, masalah kitab suci itu dari wahyu dari Tuhan, kan? Tadi kan sudah saya jelaskan, Bang. Iya, Salah satu contohnya aja ya. Luar biasa Alkitab ini. Kenapa? Firman Tuhan di Matius 5 ayat 7 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya ya, yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Makanya siapapun dari agama manapun, siapapun yang melakukan ini, dia pasti beroleh kemurahan. Dahsyat kan firman Tuhan ditulis ya. Jadi karena Tuhan Yesus itu tidak akan pernah membatalkan firman-Nya. Firman-Nya itu berkuasa. Nah, siapapun dia, kalau dia murah hati, dia akan beroleh kemurahan. Begitu pula ya, tertulis di ini ya. Enggak, Mbak, gini Mbak. Bentar dulu, makanya itulah bentar. Karena itulah ini, kenapa Mbak, Alkitab itu suci. Karena apa yang ditulis di situ itu terjadi, Bang. Terjadi. Makanya lihat lu, dari segala apapun golongan ya, dari manapun, kalau dia suka berbagi, Bang, dia akan mendapatkan kemurahan. Karena apa? Sudah tertulis dalam Alkitab. Kemudian ada firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Jadi apapun yang ditabur orang di dunia ini, itulah yang akan dituainya. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Gini, Mbak, kamu menabur keburukan, ya, kamu akan menuai keburukan. Itulah yang saya sucinya tanyakan, kitab suci Mbak, itu. Karena apa yang ditulis itu benar-benar terjadi, Bang. Ya. Yang ini, Mbak, ini yang kalau saya beda kalau buku cerita, buku dongeng ya, hanya legenda, kata-kata di situ nggak ada kuasanya gitu loh. Nggak akan terjadi. Karena apa? Dongeng cuma legenda doang. Gini, Mbak, pertanyaan saya belum selesai, Mbak langsung potong. Tolong didengerin dulu saya. Yang saya tanyakan persoalan. Aduh, karena saya sudah jelaskan, Mbak, masih nanya lagi. Apa itu suci? Belum selesai, Mbak. Saya bicara dulu, Mbak. Jangan potong dulu, Mbak. Saya tanyakan itu Alkitab itu apa namanya? Kitab suci itu yang saya tanyakan masalah kitab suci kan pasti umum dan yang masalah itu umum. Yang saya tanyakan kitab suci kriterianya kitab suci itu real dari firman Allah atau ada perkataan lain di selain dari Allah? Itu saya mau tanyakan. Nah, tadi kan saya sudah bilang, kenapa itu kitab suci kami itu suci? Karena firman Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Dari awal juga itu kubilang, Bang. Nah, makanya terbukti itu firman Tuhan yang Maha Kudus. Karena apa yang ditulis itu benar-benar terjadi. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya 2 ayat itu, baru 2 ayat saya sebutkan 3 ayat. Tapi kok kenapa di dalam itu di dalam Alkitab ada perkataan selain dari Yesus, dari firman Allah? Yang saya mau tanyakan itu. Ya, silakan Bang Amin. Bang, di dalam keimanan abang mengimani 4 kitab. Betul? Ya, betul. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Iya. Betul? Mengimani. Abang tahu kitab Taurat itu tulisan Musa, Bang. Zabur, tulisan Raja Daud. Kenapa Anda mengimanin, Bang? Kenapa Anda mengimanin?
Karena dari firman Tuhan, betul. Kok firman Tuhan? Ada yang nulis, Bang. Ada perkataannya Musa, ada perkataannya ini Raja Daud. Kalau adik Anda Nabi Daud. Iya. Kok Anda mengimani, Bang? Kan Nabi kan Islam itu, kalau secara Islam, Pak ya, Bang ya. Kalau Islam itu dasar keislamannya kalau tidak mengimani nabi-nabi. Kenapa Anda mengimani itu sebagai kitab suci? Taurat, Zabur. Itu ada tulisan, ada perkataannya Raja Daud. Iya. Ada perkataannya Nabi Musa. Kenapa dengan kriteria yang Anda bawakan di sini, ya, yang katanya itu kok ada tulisan manusia, ya, kesuciannya di mana? Tapi kok Anda mengimani itu sebagai kitab suci, Taurat, Zabur? Iya. Nah, loh. Kan ini kan saya cuma bertanya, Bang. Kan saya cuma bertanya, Bang. Kan tidak salah kan bertanya kan. Kan saya kan orang awam, orang yang tidak tahu apa-apa. Kan saya cuma menanyakan masalah itu. Jadi saya cuma butuh jawaban yang masuk di akal. Dan kalau memang itu benar-benar istilahnya benar-benar masuk di akal saya, ya saya terima, Bang. Begitu, Bang. Saya cuma butuh verifikasi dalam bahasa jadi gini, Al-Quran Bang. begitu, Bang. Kenapa Alkitab ini disebut suci? Karena memang ini adalah firman Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada firman Tuhan tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini semua tulisan diilhamkan oleh Allah. Karena Allah itu sendiri yang menyuruh para nabi dan para rasul untuk menuliskan firman yang mereka dengar dari Tuhan Yesus dan juga apa yang sudah mereka saksikan. Nah, gitu, Bang. Oke. Jelas sekali. Thank you. Ya, sama-sama, saudaraku. Ada lagi apa? Sudah cukup? Oh ya. Oke, tepuk tangan. Pada video yang barusan kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan mengenai apa perbedaan dari agama Kristen dan Islam. Karena bertanya demikian Mihana langsung bertanya agama dari si penanya yang kebetulan agamanya Kristen. Terus dia bertanya yang menyelamatkan kita itu agama atau keyakinan? Dan dijawab oleh Mihana yang menyelamatkan kita itu bukan agama atau keyakinan tapi Tuhan Yesus Kristus, dan juga Mihana menyebutkan dalilnya di Alkitab. Kemudian ada pertanyaan tentang kesucian dari Alkitab sebab menurut si penanya bahwa di Alkitab banyak sekali tulisan atau perkataan manusianya daripada perkataan atau firman Tuhan sendiri. Dan itu langsung dibantah oleh Bang Amin yang membantu Mihana. Bang Amin menyebutkan kitab Taurat juga ditulis oleh Nabi Musa yang notabene adalah manusia. Kenapa kok juga diyakini oleh Islam? Walaupun Musa itu manusia tapi kan dia adalah nabi atau rasul yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi yang ditulis oleh Musa itu murni adalah perkataan atau firman dari Tuhan. Nah, marilah kita yang sudah menonton video ini dapat memberikan pendapat dan tanggapan tentang ini sebagai bahan edukasi dengan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Petrus pukul 4:16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 2 Timotius 1:9 Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yohanes pukul 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yehezkiel pukul 20:19, akulah Tuhan, Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Galatia 6:7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 2 Timotius pukul 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.